Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mutiara, NIM 1829051, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampuh oleh dosen Ibu Sri Wahyuni Nur, SE, M, AK. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan. Salah satu metode yang digunakan dalam menganalisa laporan keuangan adalah dengan analisis rasio. Jadi rasio itu adalah alat yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam angka atau data finansial. Analisis rasio merupakan cara analisa dengan menggunakan perhitungan perbandingan dari data yang kuantitatif yang terdapat di dalam neraca maupun laba rugi. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat di dalam laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Adapun pengertian analisis rasio keuangan menurut para ahli, yang pertama itu Subramanyam dan Wild. Analisis rasio keuangan adalah bagian dari analisis bisnis atas prospek dan risiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan dengan menstrukturkan tugas analisis melalui evaluasi atas bisnis lingkungan perusahaan, strateginya, serta posisi dan kinerja keuangannya. Adapun menurut Munawir, analisis rasio keuangan adalah rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dengan menggunakan alat analisa berupa rasio yang menjelaskan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruk keadaan keuangan perusahaan, terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. Adapun manfaat dan kegunaan analisis rasio itu sendiri, yang pertama, analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Yang kedua, analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Ketiga, analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Keempat, analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor, dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. Yang kelima, analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi. Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya. Dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun, dapat dipelajari komposisi perubahan dan dapat ditentukan apakah terdapat kenaikan atau penurunan kondisi dan kinerja perusahaan selama waktu tersebut. Selain itu, dengan membandingkan rasio keuangan terhadap perusahaan lainnya yang sejenis atau terhadap rata-rata industri, dapat membantu mengidentifikasi adanya penyimpangan. Analisis rasio keuangan pada umumnya digunakan oleh tiga kelompok utama pemakai laporan keuangan. Menurut Brickdam dan Houston adalah sebagai berikut. Yang pertama itu manajer, yang menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, mengendalikan, dan kemudian meningkatkan operasi perusahaan. Yang kedua, analisis kredit, termasuk petugas pinjaman bank dan analisis peringkat obligasi yang menganalisis rasio-rasio untuk membantu memutuskan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya. Dan yang ketiga, analisis saham yang tertarik pada efisiensi, risiko, dan prospek pertumbuhan perusahaan. Adapun keterbatasan analisis rasio keuangan. Yang pertama,
kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya. Kedua, keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi perbatasan teknik seperti bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak mengandung taksiran dan judgement yang dapat dinilai bias atau subjektif. Nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio adalah nilai perolehan, bukan harga pasar. Klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka rasio. Metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda. Yang ketiga, jika data untuk menghitung rasio tidak bersedia, akan menimbulkan kesulitan menghitung rasio. Keempat, sulit jika data yang tersedia tidak sinkron. Yang kelima, dua perusahaan dibandingkan, bisa saja teknik dan standar akuntansi yang dipakai tidak sama. Oleh karenanya, jika dilakukan perbandingan, bisa menimbulkan kesalahan. Kemudian jenis-jenis analisis rasio keuangan. Yang pertama itu rasio likuiditas. Menurut Munawir, yaitu rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan membiayai operasi dan memenuhi kewajiban finansial pada saat ditagih. Yang kedua, rasio leverage, yaitu rasio untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Yang ketiga, rasio aktivitas, yaitu rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan penagihan, piutang maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki. Yang keempat, rasio rentabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Menurut Harahap, analisis rasio keuangan itu memiliki 8 jenis. Yang pertama, rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Kedua, rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Ketiga, rasio rentabilitas atau profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Keempat, rasio leverage adalah rasio yang melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar. Yang kelima adalah rasio aktivitas, adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya. Yang keenam, rasio pertumbuhan adalah rasio yang menggambarkan presentasi kenaikan penjualan atau pendapatan tahun ini dibanding dengan tahun lalu. Yang ketujuh, penilaian pasar adalah rasio yang menggambarkan situasi atau keadaan prestasi perusahaan di pasar modal. Yang kedelapan, rasio produktivitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat produktivitas dari unit atau kegiatan yang dinilai. Kemudian kita masuk kepada rumus analisis rasio keuangan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Rumusnya yaitu current ratio aktiva per kewajiban lancar. Jadi current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Kemudian cash ratio. Cash ratio merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa kondisi cash ratio baik pada suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut mempunyai cash ratio lebih dari 20%. Rumus menghitung cash ratio sebagai berikut. Cash ratio sama dengan kas tambah efek per kewajiban lancar. Yang ketiga, quick ratio atau asset test ratio. Quick ratio yaitu perbandingan aktiva lancar yang paling liquid dengan hutang lancar.
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisir menjadi uang kas, dan menganggap bahwa piutang segera dapat direalisir dengan uang kas, walaupun kenyataannya mungkin persediaan lebih liquid dari piutang. Adapun rumusnya, test ratio kas tambah efek tambah piutang per kewajiban lancar. Yang keempat, working capital to total asset ratio. Working capital to total asset ratio digunakan untuk mengukur likuiditas dari total aset dan posisi modal kerja. Rumus untuk menghitung working capital to total asset ratio yaitu working capital to total asset ratio sama dengan aset lancar dikurang kewajiban lancar per jumlah aset. Selanjutnya, net profit margin. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. Net profit margin dihitung dengan rumus net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak per penjualan. Kemudian earning power of total investment. Earning power of total investment digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola modal perusahaan yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor. Adapun rumusnya, earning power of total investment sama dengan laba sebelum pajak per total aktiva. Selanjutnya, return on investment merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. Adapun rumusnya, return on investment sama dengan laba bersih setelah pajak per total aktiva. Kemudian, return on equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan income yang tersedia bagi para pemilik perusahaan. Selanjutnya, return on equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan income yang tersedia. Kemudian, return on equity dapat dihitung dengan rumus return on equity sama dengan laba bersih setelah pajak